Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax.
1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Halo, halo, halo. Halo, selamat pagi semuanya. Senang bisa ketemu dengan teman-teman semua tentunya di hari ketiga Virtual Career Fair Jobstreet by SIG. Pagi ini saya Yeski senang banget bisa ketemu dengan teman-teman, mendampingi teman-teman semuanya, dan tentunya kita pagi ini pengen ngebahas tentang apa sih sebenarnya yang mau kita bahas pagi ini. Jadi pagi ini kita pengen bahas apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai job seeker atau pencari kerja pada saat kita kedapatan offering letter, guys. Kalau udah dapat offering letter tuh apa sih yang harus kita lakukan? Dan kita punya narasumber yang pastinya wow, udah banyak sekali di sosial media tentunya kalian lihat, entah itu di Instagram, ataupun kalian bisa lihat beliau di YouTube. Dan bahkan salah satu kalau kalian mungkin lihat di awal video tadi ada Sigmax, kita punya kontennya. Siapa? Kalau bukan lagi Mas Eza Hazami. Halo Mas Eza Hazami. Halo Mas Yeski, Apa selamat kabar Mas pagi Eza? teman-teman semuanya. Selamat pagi Mas Eza. Alhamdulillah baik Mas Yeski. Alhamdulillah. Mas Yeski Senang gimana banget kabarnya? nih. Kabarku luar biasa Mas Esa, apalagi bareng Mas Esa nih. Saya pengen tertarik banget belajar dari Mas Esa, apa sih yang harus kita lakukan untuk kalau misalkan kita dapat offering letter tuh apa yang harus kita pelajarin dan kita harus pastiin kita dapetin di offering letter ya Mas ya. Oke, tapi sebelum kita maju ke Yes, sana, betul. Karena kita biasanya pengen kalau ya, gimana silakan. ya Biasanya nggak gimana apa-apa, Mas Mas? Yeski dulu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya Mas Esa ya, kita harus tahu dulu nih apa yang dari para audiens ataupun para peserta webinar pagi ini do and don'ts-nya ya. So guys, saya pengen pastiin lagi sama kawan-kawan semuanya, selama webinar kita berlangsung pagi ini, kita akan kasih kesempatan kalian untuk bertanya nih teman-teman, tapi pada saat Q&A session-nya, ataupun kalau kalian ingin melakukan pertanyaan, silahkan drop di chat box-nya, kasih nama kalian, underscore nama perusahaan atau kalian dari universitas mana, langsung aja enter di chat box. Oke, dan yang harus kalian lakukan juga tidak boleh dilakukan itu pastinya satu. Kalau pada saat kalian lagi mendengarkan, jangan on cam, jangan tampilkan konten sensitif, dan juga pada saat kalian memberikan pertanyaan, jangan jauh-jauh dari topik kita pagi ini ya guys ya. Oke, kalau gitu Mas Eza, kalau misalkan dari Mas Eza udah pasti siapin spoiler dong buat kita semua ya pagi ini ya. Oke, Siap kalau dong. gitu kita siapin dulu presentasinya. Oke, Ya, mungkin boleh dari Mas dibantu ya. Esa, siap. Kalau misalkan tadi kan Mas Esa sempat mention nih sama saya nih, biasanya apa yang udah harus kita lakukan itu apa aja sih biasanya awalnya Mas? Oke. Pertama sebenarnya sih pasti salary ya. Karena kan siapa Oke, yang nggak mungkin pertama kali kita langsung lihat jumlah nominalnya berapa gitu ya. Cuma kalau misalnya kita dig deeper atau misalnya kita coba telaah lebih lanjut lagi, sebenarnya kontrak kerja atau bahkan mungkin offering letter itu banyak sekali yang perlu kita tanyakan ya. Karena kita pengen Oke, karir terbaiknya, karir yang pastinya Mas. ibaratnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita inginkan tentunya ke depannya. Jadi kalaupun misalnya nanti offering letter teman-teman ternyata nggak bikin happy ya percuma juga kan kalau misalnya kita kerjakan Mas Yeski. Jadi Betul. di sini aku pengen ngajarin ke teman-teman semuanya selain salary, selain angka gitu ya, apa aja sih yang harus teman-teman perhatikan pada saat menerima offering letter pada saat mungkin sesi interview terakhir dari HRD gitu teman-teman. Oke, kalau gitu menarik banget Mas Esa kalau gitu. Baik, without further ado, saya kasih tempat dan waktunya untuk Mas Esa menjelaskan apa sih spoilernya nih yang perlu kita pastiin kita dapatkan. Thank you Mas Esa, silakan. Alhamdulillah, aku
akhirnya nih bisa muncul di Jobstreet Virtual Career Fair di hari ketiga. Mungkin kenalan dulu ya, tak nama kata saya. Aku Pastinya, Iza Mas. Azani. Sekarang aku kerja di Stockbit dan Bibit sebagai Recruitment and Employer Branding Specialist. Dan sebelumnya juga 4 tahun di manufaktur teman-teman di Menem Indonesia, dan sebelumnya juga sempat 1 tahun di Dandia Selecta Persona itu konsultan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang pengalaman kerjaku udah 7 tahun teman-teman di dunia recruiter. Hopefully apa yang aku bisa sharing pada pagi hari ke teman-teman semuanya bisa bermanfaat ya, dan juga mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan nih. Misalnya teman-teman udah cari kerja, capek-capek gitu ya. Ternyata pas dapat offering letter, kok begini ya, kok akhirnya bingung nih mau nanya siapa. Nah di sini mudah-mudahan aku bisa sharing ke teman-teman semuanya. Oke, next boleh. Nah, mungkin kalau misalnya aku tanya Mas Yeski gitu ya, Mas Yeski Siap, selama Mas. dari awal kerja sampai sekarang udah berapa kali Mas terima offering letter? Kalau offering letter banyak, Mas. Saya nggak ngitung berapa, tapi mungkin masih Wah, di bawah 2 kali 2 wah, tangan saya. Belum nyampe 20 lah ya. Mungkin 10 udah I see. pernah. Seperti itu. Oke, oke. Waktu pertama kali nerima offering letter nih Mas sebagai job seeker, apa yang Mas Yeski pertama kali lihat waktu itu? Yang pertama kali saya lihat, saya pengen tahu dong gajinya berapa. Karena kan itu Yes, mindset saya dong. Pengen tahu saya pindah perusahaan, masa betul. nggak punya gaji lebih gede kan, Mas ya? Betul, 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 Iya. betul, betul. Ya, jadi memang teman-teman normal banget ya sebagai kita job seeker, atau bahkan mungkin kita lagi coba comparing nih antara kantor sekarang sama kantor baru nanti, angkanya lebih naik berapa ya gitu. Itu normal banget. Tapi sebenarnya tahu nggak sih komponen apa aja yang menentukan dalam tawaran pekerjaan atau offering letter? Mungkin boleh next ya. Oke, yang perlu di-consider mungkin sambil next nih. Itu ada gaji teman-teman ya, pastikan gaji teman-teman udah sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Apalagi mungkin buat teman-teman job seeker yang pertama kali gitu ya, karena kan masalahnya sebagai pencari kerja yang mungkin baru ingin kerja pertama kali itu bingung angka berapa yang pantas gitu ya. Nah teman-teman, untuk gaji pastikan gaji itu sudah sesuai dengan UMR kah, atau bahkan mungkin kebutuhan teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ngomongin kebutuhan beda-beda ya, ada yang misalnya 3 juta cukup, 5 juta cukup, atau berapapun itu, tapi rata-rata silahkan hitung sesuai dengan kebutuhan teman-teman setiap bulannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ada nih jenjang karir teman-teman. Ketahui jenjang karir di perusahaan. Misalnya teman-teman ditawarkan posisi pertama staff gitu ya. Coba pada saat nanti offering letter, kira-kira kalian ini di atasnya siapa aja, reportnya gimana, langsung ke misalnya supervisor kah, atau ada manajernya kah, atau langsung ke head of departemennya kayak gitu-gitu. Teman-teman coba tanyakan. Kemudian yang ketiga, itu ada kontrak kerja nih teman-teman. Ya, kontrak kerja itu juga quite tricky nih teman. Kadang-kadang misalnya kayak teman-teman pada saat menerima offering letter, pastikan bahwa itu PKWTT kah, atau misalnya PKWT. Ya, maksudnya PKWT adalah berarti itu terikat kontrak gitu ya. Dalam arti misalnya Mas Yeski kerja Ya, dari awal Januari sampai dengan April. Nah, itu berarti masa kerjanya hanya sampai seperti itu ya. Tapi kalau oke. misalnya PKWTT berarti kan itu berarti tidak tetap ya waktunya. Jadi misalnya nih pada saat ditawarkan kontrak PKWTT biasanya 3 sampai dengan 6 bulan probation, setelah itu menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Jadi jenis kontraknya juga harus dipahami nih teman-teman. Tanyakan ke HRD, jangan sampai kamu udah tahu nih di hire misalnya PKWT gitu, tapi nggak dijelasin kontraknya dari kapan sampai kapan. Nah itu juga perlu menjadi pertimbangan ya. Kadang-kadang kan mungkin teman-teman kayak oh ya udah nggak apa-apa deh misalnya 2 kontrak atau misalnya setahun kontrak atau apapun itu. Intinya sih tanya pada saat offering letter. Kemudian nih Mas Yeski, ada juga job descriptions yang dimana kita nih seringkali ditawarinnya posisinya misalnya accounting gitu ya. Tapi accountingnya ngerjain macam-macam juga nih gitu ya. Kok nggak hanya Oke. cuma daily recon atau apa, nggak taunya tiba-tiba ada minta bikinin apa gitu ya. Itu coba tanyakan juga nih jelas job description-nya dan Oke. tanggung jawabnya sampai sejauh apa. Jadi Karena job description sering itu banget perlu ya, kita tanya ya, Mas hmm, ya? perlu. Jadi nggak Oke. hanya nanti posisi yang ditawarin gitu ya. Karena jangan sampai pada saat kamu udah tahu nih posisi kamu, misalnya kayak copywriter gitu ya. Tapi Iya. nanti juga ada kerjaan di mana kamu juga harus ngedit video atau bahkan mungkin bikin konten sosial media. Itu kan udah beda ya scope kerjanya gitu. Jadi coba ditanyakan, nggak hanya cuma dari posisi si Mas Yeski Oke, gitu. siap kalau gitu. Oke, dan yang terakhir mungkin lingkungan dan budaya kerja ya. Ini mungkin kalau misalnya dibilang subjektif sih ya, karena kan satu dan lain orang gitu ya mungkin berbeda pandangan dengan perusahaan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah teman-teman coba kira-kira gather info sebanyak-banyaknya, cocok nggak dengan apa yang mungkin teman-teman rasa sesuai dengan style kerja teman-teman.
Ada yang misalnya suka kerja di dunia startup yang mungkin dalam tanda kutip lebih santai, lebih easy going, lebih terbuka. Ada juga yang lebih suka komunikasinya tuh terstruktur atau bahkan mungkin kayak ada hierarkinya gitu ya. Jadi coba teman-teman tanyakan ke diri kalian sendiri pada saat menerima offering letter, perusahaannya itu gimana sih secara lingkungannya, budaya kerjanya. Kalau misalnya sesuai, silahkan ambil. Tapi kalau misalnya enggak, nah berarti teman-teman pertimbangkan lagi apakah teman-teman bisa fit in atau bisa masuklah ke lingkungan seperti itu. Dan benefit-benefit lainnya yang akan kita di slide berikutnya. Karena kan ini 5 poinnya nih Mas Yeski ya. Ada lagi nih Mas Yeski selain komponen 5 komponen penting ini. Boleh next? Oke, siap. Nah, terus benefit lainnya apa aja? Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin benefit, ada banyak banget ya benefit, jenis-jenis benefit yang di perusahaan. Yang pertama, itu ada meals atau transport benefit nggak? Gitu ya. Nah, di sini teman-teman siapa nih rumahnya yang jauh dari kantor gitu ya. Terus misalnya concern, nanti makan siang dapat nggak? Atau misalnya pada saat saya pergi ke kantor, ada transport benefitnya atau enggak? Atau misalnya pakai feeder bus gitu ya. Kadang-kadang kan beberapa perusahaan juga ngasih jemputan ya gitu ya. Jadi teman-teman boleh nih tanya pada saat offering letter, nggak hanya angka, boleh lo tanya, meals sama transport benefitnya ada atau enggak? Terutama mungkin teman-teman yang butuh buat operasional ya. Oke, kemudian juga ada nih phone internet reimbursement. Nah, apalagi Mas Yesis kan sekarang zamannya hybrid Udah ya hybrid kerjaannya ya, gitu ya. Mas. Antara WFH dan WFO, Betul, kita perlu tanya berarti ya, Mas ya? betul, betul, betul. Jadi ibaratnya nggak hanya pada saat misalnya kamu kerja masuk ditanya gitu ya. Kalau misalnya nanti saya kerja misalnya di rumah, lagi kebagian shift di rumah, ada nggak kalau misalnya phone atau internet reimbursement itu juga perlu ditanyakan teman-teman. Walaupun memang mungkin secara benefit ya mungkin nggak semua perusahaan ngasih ini. Cuma ada baiknya ditanyakan, apalagi mungkin buat teman-teman gitu ya Mas Yeski ya posisinya butuh menghubungi orang banyak kayak misalnya sales atau Ya, misalnya key account dan lain-lain itu perlu kontekan banyak kan. Jadi coba betul. ditanyakan. Kemudian, Oke. insurance nih, ini juga penting nih Mas Yeski ya. Kadang-kadang kan kita apalagi yang udah berkeluarga ya. Mas Yeski Ya, berkeluarga belum? Sorry. kebetulan sudah, Mas. Sudah ya, pasti kan pikirin ya Iya, nanti pasangan dapat atau enggak, nanti anak bisa betul. cover berapa gitu ya. Jadi selain BPJS yang memang itu sudah wajib, ada BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, tanyain lagi nih, insurance-nya ada atau enggak di luar BPJS. Karena kan buat orang-orang yang mungkin sudah bekerja gitu ya, yang sudah ada Ya, coverage dari insurance, itu kira-kira platformnya atau bahkan mungkin plafon yang dikasih itu angkanya berapa. Nah itu juga jadikan pertimbangan. Jangan sampai teman-teman terlena gitu ya, kayak oh misalnya naik gaji 20% gitu, tapi ternyata insuransinya nggak dapet gitu, toh nanti jatuh-jatuhnya boncos gitu ya, atau bahkan iya. mungkin jadi nombok juga gitu kan, yang Habis seharusnya untuk mungkin biaya lebih baik. kesehatan ya, Mas ya? Benar, benar, jadinya jadi habis biaya berobat juga kan gitu ya, selain untuk Betul. BPJS gitu. Jadi itu juga Oke. jadi bahan pertimbangan ya teman-teman ya. Terus tanyain lagi nih, hitungan lembur gimana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lembur, mungkin ada rumusnya ya teman-temannya dikali jumlah jam lembur teman-teman dibagi 173. Nah itu teman-teman silahkan googling ya rumus lembur seperti apa. Tapi tanyain hitungan lembur atau ada atau enggak. Karena nih Mas Yeski ya, jangan sampai diakalin sama perusahaan. Oh kita nggak ada lembur gitu ya, tapi loyalitas. Nah itu tuh buat aku udah jadi semacam apa ya? Jadi semacam pertanda kalau misalnya perusahaan itu mungkin ya tidak memperlakukan karyawan sebagaimana mestinya gitu. Itu juga Oke. perlu ditanyakan sih, karena sama ini teman-teman gitu ya, mengatasnamakan lembur, jadi loyalitas, akhirnya mungkin cuma diajak makan malam atau misalnya dibeliin pizza. Ya, seharusnya itu sudah ada regulasinya nih secara ketenagakerjaan nih teman-teman. Jadi coba tanyakan hitungan lembur itu gimana. Terus, Oke. nah nih ada lagi nih cuti gitu ya. Dapat cuti apa Hmm, aja gitu ya? Cuti kan banyak ya. Ada cuti melahirkan, ada ya. cuti hamil, ada cuti misalnya haid juga ada loh Mas Rizky Ya, ya, beberapa perusahaan yang kasih sekarang cuti haid sudah ada gitu ya, ya. Mas ya, cuti untuk haid ya. Dan bahkan Betul, cuti ulang tahun cuti juga haid. sudah Jadi ada, Mas. betul, betul. Kantorku ada Iya. cuti ulang tahun kok. Wah, Gitu menarik di tuh, Mas. Starbit. Jadi memang, jadi kalau misalnya kita ulang tahun gitu ya, apa-apa cuti aja gitu ya. Gitu. Dan ini juga perlu ditanyakan nih teman-teman sama Mas Yeski juga ya. Pada Ya. saat cuti, itu cutinya memotong cuti tahunan atau enggak? Karena kan sering ya, Oh, perusahaan iya ngasih tuh, Mas. misalnya angka 12 hari cutinya gitu. Tapi along the way dalam setahun, cuti tahunan juga kepake, cuti bersama dipakai. Jadinya akhirnya ikutin pemerintah, kepotong tuh cuti kita yang mungkin 12, nggak tahu cuma sisa 3. Nah itu juga perlu Oke. dipertanyakan tuh teman-teman.
Jangan sampai nanti annual leave-nya dibilang 12 tapi kan ada cuti ini jadi tinggal sisa 6 hari kerja lagi Mas ya Yes, untuk cutinya ya. betul, betul, Oke, betul, siap siap. betul. Karena cuti itu kan hak karyawan ya, Mas Yeski gitu ya. Jadi coba pastikan Iya. pada saat dapat offering letter bentuk cutinya apa aja dan gimana tuh teknisnya. Terus, nah ini paling penting nih, alat kerja dapat atau enggak ya? Karena apalagi kita yang remote working atau hybrid gitu ya, jangan sampai pada saat kita kerja dari rumah kita pakai aset sendiri gitu ya. Jadinya mungkin dalam kutip kutip misal teman-teman nggak punya, akhirnya nyusahin diri teman-teman. Itu juga tanya tuh alat kerja dapat apa aja. Normalnya sih laptop, PC gitu ya, atau bahkan mungkin kalau misalnya dapatlah handphone gitu. Tapi di luar itu biasanya sih situasional ya Mas Yeski. Iya. Dan Apalagi kalau zaman terakhir, Iya, apalagi gimana? kalau zaman WiFi gini Mas ya. Mungkin lebih ke arah laptop mungkin harus ditanyakan ya. Nanti kita mau kerja tentunya nggak punya Benar, laptop, boncos kita harus beli laptop dulu kan. benar. Yang harusnya mungkin misalnya nih gaji kita 5 juta, tapi gaji pertama kita habis buat beli laptop. Betul. Gitu kan nggak lucu ya gitu ya. Iya tuh Mas. Oke, Itu juga silakan harus Mas. ditanyakan. Oke, lanjut lagi nih, ada bagaimana perhitungan bonus sama THR-nya. Nah, kadang-kadang teman-teman, THR secara regulasi ketenagakerjaan itu 1 kali, ya. Ya. Itu udah minimum banget gitu ya. Dalam 1 tahun kita bekerja dengan THR. Tapi ada juga perusahaan yang THR keagamaan itu banyak gitu ya. Misalnya Lebaran juga dapat THR, Natal juga dapat THR. Ada loh Mas Yeski perusahaannya kayak Ada ya? gitu. Jadi coba ada. Jadi coba Oke. ditanyakan THR itu berapa kali gitu ya. Sama mungkin perhitungan bonusnya gimana tuh. Nah, itu teman-teman coba ditanyakan. Karena menurut aku ini benefit yang mungkin sedikit banyak teman-teman perlu tahu. Jangan sampai pada saat teman-teman offering letter nggak tahu hal kayak gini. Gitu. Next boleh mungkin. Oke. Nah, ini juga nih ada bentuk-bentuk offering letter nih. Kalau misalnya tadi kan kita udah belajar gitu benefit lainnya. Ini adalah bentuk offering letter nih teman-teman. Mungkin teman-teman job seeker yang baru pertama kali atau belum pernah gitu ya, silakan. Ini adalah bentuknya. Jadi HR pada saat udah interview final, udah misalnya ada kontaknya, kita mau coba kirim email, dokumen lalala gitu ya Mas Yeski. Nah, Ya. jadi ini adalah bentuknya. Jadi di sini nama kamu, tempat tanggal lahir kamu, alamat kamu, terus juga jabatan sama departemen, tempat diterimanya di mana, lokasi kerja di mana gitu ya, tanggal efektif kerjanya itu per kapan gitu ya. Dan tadi aku sudah sedikit mention ya Mas Yeski, ada Ya. namanya status karyawan dan juga masa kontrak. Ya. Nah, tuh lihat ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman pada saat offering letter itu dapat detail seperti ini ya. Jadi jangan sampai cuma sekedar nominal yang dilihat, tapi tanyain juga nih kira-kira data kamu udah sesuai atau belum. Terus nanti tempat kerjanya di mana. Itu juga harus dipastikan biar sesuai pada saat mereka buka lowongan, pada saat interview dan offering letter. Karena nggak sedikit loh Mas Yeski ya, pada saat kita lagi buka lowongan, terus misalnya kita udah interview, pas offering letter beda omongannya. Itu Iya. banyak banget. Betul. Pernah saya nemu sekali tuh seperti itu tuh Mas. Iya, Dan jadi akhirnya saya misalnya tanyakan kembali tuh. gimana? Jadi saya tanyakan kembali karena tulisannya pertamanya ditawarkan purna waktu atau full time kan. Pas kontrak yang muncul ini hanya kontrak saja sampai periode tertentu. Nah ini saya tanyakan kembali pastinya. Yaitu jadi Yes. mungkin dari teman-teman jangan sampai ke skip dalam hal itu juga ya Mas ya. Yes, betul. Terutama mungkin lokasi kerja sih Mas. Kadang-kadang kan kita kayak awalnya dijanjiin kerja di Jakarta, nggak taunya plannya nggak taunya misalnya di Karawang gitu. Jadi coba ditanyakan ya, karena kan itu juga jadi pertimbangan buat teman-teman ya masalah lokasi. Oke, baik. Nah, terus kalau ngomong ke bawah gitu ya, itu ada kompensasi, benefit, ketentuan. Yang pertama, pada saat teman-teman terima gaji, angkanya nominal. Kita pasti senang ya, dapat misalnya angka di situ, let's say teman-teman gaji pertamanya 7,5 juta per bulan. Tapi coba tanyain, ini udah net atau gross salary, alias belum dipotong macam-macam, ya. Karena gross salary itu cukup menipu ya. Kadang-kadang kan kita merasa kayak angka 7,5 tuh besar, nggak taunya pada saat kena potongan BPJS, kena potongan PPh 21, itu ujung-ujungnya jadi misalnya 6 sekian atau bahkan mungkin 5 sekian. Nah, itu juga perlu ditanyakan nih, net atau gross salary. Nah, terus juga tadi aku sudah sedikit mention ya, Mas Yeski, ada potong gaji tahunan atau enggak. Terus juga misalnya tunjangan selain tadi ya, ada benefit apa aja, terus THR juga ya, terus juga ini nih PPh 21. Kadang-kadang ada yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung sendiri. Nah, itu juga perlu ditanyakan. Secara nominal gitu ya, enaknya sih potongannya
potongan PPh 21 itu dipotong perusahaan. Jadi kamu benar-benar terima bersih ya, karena Ya. cukup besar sih Mas Yeski kalau misalnya kita ngomongin PPh 21 tuh. Gitu. Oke, baik. Jadi harus dipastikan apakah kita dapatnya bersih atau tidak juga ya Mas ya? Yes, betul. Terus juga nih, kesehatan gitu, program BPJS kesehatan setelah lulus masa probation. Tanyain juga kalau misalnya nanti misalnya nggak ada insurance, misalnya cuma BPJS doang. Kalau misalnya nanti ada reimbursement nggak, ada gigi, kacamata itu kan standar ya. Ya. Misalnya kamu sebagai staff nanti dapat reimbursement berapa, itu coba tanyakan. Dan nih terakhir nih teman-teman, ini juga sering luput ya dari kita semuanya. Pada saat kita baca kontrak terakhir, itu kan ditulis tuh di situ ya, jangka waktu jika mengundurkan diri 30 hari, itu berarti kayak notice period kita nih. Kalau misalnya nanti kita pengen melamar kerja ke kantor baru, menggunakan job street gitu ya, atau misalnya apa gitu ya. Jadi coba tanyakan juga nih, kalau misalnya saya resign, ada ketentuan nggak boleh kerja di kompetitor atau enggak? Terus misalnya juga nanti ada proses tahan ijazah atau enggak pada saat nanti saya terima kontrak atau offering letter ini. Jadi jangan sampai kejebak ya teman-teman ya dengan angka yang nangis, angka yang mungkin benefit mereka tawarkan. Tapi tanyain juga nih, ada proses tahan ijazah atau enggak? Atau misalnya boleh enggak kalau misalnya saya kerja di kompetitor? Karena banyak ya Mas Yeski, mungkin Mas Yeski ada kasus yang pernah dengar-dengar nggak dari temennya kayak, Saya gue pernah nggak tuh boleh ngalamin resign. kejadian tuh Mas. Pernah kejadian alamin tuh yang saya alamin adalah saya nggak boleh pindah ke kompetitor. Kalau tidak akan terkena penalti Mas. Yes, betul, betul. Itu juga Seperti itu. teman-teman perlu tanyakan ya, jangan sampai kita kerja terus nggak tahu dengan ketentuan-ketentuan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kita sudah tanda tangan, pada saat kita sudah memberikan persetujuan, berarti kita sudah dalam tanda kutip patuh secara hukum, teman-teman. Mau nggak mau ya Mas berarti ya Mas jadi, ya? pastikan sekali lagi, yes, betul, mau nggak mau. Karena kalau misalnya kita ngomongin proses tahan ijazah aja gitu ya, atau misalnya kita kena penalti gitu ya, itu kan berarti pada saat kita baca dan kita tanda tangan berarti kita setuju. Berarti secara hukum itu sudah sah. Karena ya kita setuju gitu dengan undang-undangnya, dengan peraturannya gitu. Jadi perlu ditanyakan lebih detail sih teman-teman buat hal-hal seperti itu. Oke. Ternyata Gitu. banyak yang harus kita pelajarin ya Mas ya, sebelum kita tanda tangan offering letter ya Mas ya. Banyak banget Mas Rizky. Karena aku juga sering dapet curhatan gitu ya Mas Rizky, kayak Kak, aku udah kerja sekian gitu ya, aku baru tahu ternyata ada proses tahan ijazah, aku nggak boleh resign ternyata selama masa kontrak, kalau misalnya gimana-gimana ada penaltinya misalnya 1 kali gaji gitu ya, atau misalnya masa sesuai dengan kontrak gitu. Nah, aku udah nggak bisa apa ya, kalau misalnya ada case kayak gitu, aku udah nggak bisa saran apa-apa Mas Rizky. Kenapa? Karena satu, pada saat kita sudah offering letter, tadi aku sudah bilang, kamu setuju, berarti kamu sudah ya secara nggak sadar juga mematuhi peraturannya gitu. Pun kalau misalnya nanti mau dibawa panjang gitu ya, secara hukum ketenagakerjaan itu nggak ada loh Mas Yeski yang bilang tahan ijazah itu nggak boleh. Oke, jadi tidak ada hukum yang mengikat ke perusahaan nggak boleh menahan ijazah dari karyawannya ya? Betul. Karena aku bisa lihat pasal ini abu-abu Mas. Kalau misalnya secara ini ya, kalau misalnya kita baca gitu. Karena kalau misalnya karyawan udah setuju, berarti hukum itu udah nggak berlaku gitu. Jadi nggak ada, atau misalnya kita bisa minta intervensi dari ketenagakerjaan biar bantuin saya dong, itu nggak bisa. Jadi benar-benar udah menjadi tanggung jawab masing-masing, baik dari pihak perusahaan yang mempekerjakan ataupun kita sebagai karyawan. Jadi buat teman-teman hati-hati pada saat poin ini ya, karena seringkali tuh jadi bumerang buat kita. Gitu Mas Yeski. Oke, jadi mungkin teman-teman sekali lagi, mungkin sambil dilanjutkan slide-nya Mas ya. Ya, mungkin untuk teman-teman sekali lagi diperhatikan, jadi pada saat kalian saat kalian mau menandatanganinya, sebelum kalian tanda tangan, baca benar-benar dari atas sampai bawah banget ya Mas ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Betul Mas Rizky. Oke, mungkin boleh dilanjut ya. Teman-teman silakan screenshot kalau misalnya butuh, nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, ini mungkin ada sedikit pertanyaan sedikit, apa ada rekodnya? Ada kok Mas Welly, ditunggu saja, nanti akan ada di YouTube juga, kita taruh di YouTube Job Street, jangan khawatir. Oke, silakan dilanjut mungkin. Ya, sip, next. Nah, mudah-mudahan dari poin-poin ya tadi aku sudah sampaikan di awal, kita jadi lebih gampang untuk mengakses apa ya, bisa dibilang membuat assessment dalam suatu tawaran kerja. Karena ya jangan sampai kita pada saat kita cari kerja malah kita nggak senang dengan kontrak kerjanya, seperti itu. Jadi nggak hanya gaji ya teman-teman. Oke, next boleh.
Nah, mungkin kita kalau misalnya kilas balik gitu ya, aku pun pada saat menjadi job seeker, aku bisa bilang kalau dapat offering letter tuh udah menjadi senyum gitu ya, yang Iya, udah akhirnya selama bahagia ini gitu ya Mas ya. benar-benar akhirnya selama ini penantian saya mencari kerja gitu ya. Iya. Apalagi misalnya kayak teman-teman yang merasa kantor lamanya toxic banget atau misalnya udah nggak mau banget deh gitu ya di kantor yang sekarang gitu ya, dapat offering letter baru gitu ya. Jangan sampai teman-teman dengan perasaan atau euforia yang akhirnya pindah kantor tapi nggak mempertimbangkan hal yang tadi aku sebutkan, karena ketika kita dapat tawaran pekerjaan mungkin kita nggak langsung terima, kita harus pikir 2 atau 3 kali sebelum menerima, karena balik lagi ya, nggak semua tawaran kerja itu cocok gitu, jadi hati-hati pada saat melanjutkan. Kayak case aku nih Mas Yaski, aku pada saat Ya, resign dari manufaktur kemarin di tahun 2021, aku tuh ya. dapat 4 offering letter, Mas. Wow, asik banget itu Mas, ngeliatnya Yes. senyum banget itu pasti. Jadi ibaratnya aku tuh pada saat resign, prosesnya cukup panjang sih. Aku kan resign di September, aku udah mulai cari-cari tuh di bulan Juni Ya, lah gitu. Jadi Juni, oke. Juli, Agustus, itu tuh aku interview gitu ya. Aku udah kayak cari-cari, ada proses, aku ajuin cuti. Nah pada saat itu benar-benar di bulan Agustus akhir gitu ya, aku ingat minggu pertama si ini nawarin ini, terus beberapa hari berikutnya si ini nawarin ini. Jadi benar-benar empat empat perusahaan lah benar-benar. Nah, jadi yang aku pikirkan tadi ya aku bilang dari posisinya, dari salary-nya, dari perusahaannya juga ya teman-teman ya. Terus Hmm? juga mungkin tadi kalau Pak aku bisa cerita sih aku lebih milih ke industrinya gitu. Dan Oke. kenapa sekarang akhirnya aku merasa kalau si posisi perusahaan yang sekarang aku ini tuh merasa lebih secure. Kenapa? Karena lebih ke financial. Sedangkan yang lain tuh kalau nggak salah ada di edutech, kemudian di rumah sakit, dan juga lebih ke furniture. Jadi kalau misalnya aku lihat secara scope industrinya, aku merasa lebih secure dan settle kalau misalnya kita kerja di financial gitu. Jadi akhirnya aku Oke, memutuskan untuk kerja di Stockbit dan Bibit sih, Mas Yaski. siap. Oke, sip. Oke, mungkin boleh next. Nah, ada lagi nih. Aku pengen bilang kalau misalnya ke teman-teman, pada saat dapat offering letter atau tawaran kerja di sebuah perusahaan, kamu cuma punya maksimal 5 hari. Ideal 5 hari buat memutuskan. Lebih dari itu, biasanya HR akan segera mencari pengganti kamu. Kenapa? Karena kerjanya HR kan, dalam tanda kutip, dituntut ya sama manajemen atau user untuk bisa fulfill si posisi itu. Jangan sampai pada saat kita udah bilang nih, ada nih yang lagi offering, ditunggu ya gitu. Katanya kamunya ngasihnya lama, atau misalnya nanti nggak bisa memutuskan, akhirnya, wah yang ini lama Pak, kita coba ajuin aja yang ke lain-lain. Gitu. Dan itu juga menjadi pertimbangan untuk HR. Jadi teman-teman, aku pengen ingetin sekali lagi, kamu cuma punya waktu sekitar 3 sampai 5 hari buat memutuskan benar-benar cari riset gitu ya, kira-kira yang lebih sesuai sama kamu. Oke, Gitu jadi Mas kalau Yeski. misalkan udah sampai Oke, 3 hari boleh kita next. belum kasih keputusan Next, itu ya, boleh. ya boleh silakan. Jadi Mas, sorry, aku potong sedikit. Mhm. Jadi kalau misalkan udah sampai hari ketiga tuh kita udah mesti siap-siap wanti-wanti untuk kita diganti sama kandidat berikut dari HRD ya Mas ya? Iya, betul, betul, betul. Oke, Karena siap kalau gitu. prosesnya memang secepat itu kalau udah offering. Karena kan ibaratnya kita tuh bukan di only one gitu Mas, kandidat gitu ya. Ibaratnya Oke, teman-teman merasa kayak wah aku spesial dikasih offering letter sama HRD. Percayalah, treatment spesial itu bukan cuma kamu aja gitu. oke Jadi siap. kandidat yang potensial pun dikasih treatment yang sama Oke, gitu. Jadi baik. harus cepet-cepetan lah. Baik kalau gitu. Siap Mas Esa. Oke, oke. Oke. Terus ada lagi nih yang kita akses juga. Yang pertama tujuan kamu. Kalau misalnya kamu cari posisi yang lagi promosi gitu, itu silahkan. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu nih posisi kamu misalnya level senior spesialis, misalnya kamu udah senior spesialis terakhir, tapi misalnya kamu ibu yang melahirkan, working mom, terus sempat cuti lama gitu ya karena urus anak, urus keluarga. Misalnya pengen lateral move, ya udah nggak apa-apa deh senior spesialis lagi. Atau misalnya ternyata ditawarnya jadi spesialis gitu ya, ya udah itu pertimbangkanlah faktor-faktor unik dalam hidup kamu saat ini, karena jangan sampai apa ya bisa dibilang kamu nggak tahu nih apakah misalnya kamu orang yang pengen benar-benar lagi ngejar karir atau misalnya ya udah yang penting dapat kerjaan dulu nggak apa-apa kok, yang penting saya bisa tetap berpenghasilan. Itu satu. Yang kedua, tadi aku sudah sedikit mention ya, ada tambahan nggak selain gaji, jatah cuti,
asuransi, THR, terus juga cek kondisi perusahaannya. Coba riset gitu ya. Tadi aku udah bilang ya, dapat 4 company yang ngasih offering letter, cek kondisi perusahaannya kira-kira dari bisnisnya, dari kondisi keuangannya sehat atau enggak, dan oke nggak kalau misalnya kita kerja mungkin dalam tanda kutip cukup lama gitu ya untuk bisa lebih secure juga nih. Apalagi di tengah pandemi kayak gini kan Ya. cukup bikin worry ya Mas Yeski ya. Gitu. Pastinya Mas, karena Oke. apalagi sekarang udah mulai banyak yang layoff, ini udah mulai perlu Benar. diperhatikan ya Mas ya. Benar. Cek lagi nih kondisi perusahaan ya, teman-teman. Next boleh. Selain 3 hal tadi, ada juga nih kalkulasi biaya transportasi. Apalagi teman-teman, kalau misalnya ternyata dapat kerjaan yang full WFO gitu ya. Jadi pastikan kalau misalnya biaya transportasi dari rumah itu nggak bikin boncos. Terus juga misalnya teman-teman ada hitung pajak, pindahan, atau biaya hidup yang mungkin teman-teman kerantau gitu. Misalnya dari Bogor, kerjanya di Jakarta. Atau misalnya dari daerah Jawa Tengah harus relocate ke Jakarta, itu riset coba misalnya dari awal kota asal perusahaan, biaya di sana tuh berapa. Terus juga pertimbangkan kepribadian. Nah, ini juga yang aku bisa bilang MSSK ini subjektif banget ya. Karena kalau misalnya kita pada saat interview, kita suka nih sama perusahaannya. Kita tahu perusahaannya bagus, tapi pada saat kita di interview, itu sikapnya gimana? Karena kalau misalnya kita ngerasa nggak srek, ya udah, emang itu mungkin juga nggak cocok sama kita. Intinya trust your feeling lah, jangan sampai mereka memberikan kesan negatif ke kamu, atau bahkan mungkin nggak ada feeling warm gitu ya. Akhirnya kamu ngerasa kayak, ih ini orang kok kayaknya nggak happy banget sama kerjaannya. Nah, dari interview aja nggak happy, gimana kerja beneran nanti, Mas Yaski? Oke, Gitu. kelihatan ya pada saat dilakukan penawarannya ya. Betul. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Oke, boleh next. Mungkin ada sekitar 12 poin sih yang harus di-assess. Terus juga cocok nggak sama perusahaan nih gitu ya. Secara budaya tadi aku sedikit mention, ngelihat apa yang lebih penting. Misalnya teman-teman lagi kejar karir kah, atau misalnya pengen work-life balance kah, atau tim WFH atau WFO gitu ya. Ini juga pertimbangin. Terus juga pertimbangin nih apa yang harus kita pelajarin. Karena sesekali kita ngelihat kayak, skill-nya kok yang dibutuhkan kok banyak gitu ya, tapi posisinya atau gajinya sekian-sekian aja gitu. Nah, ini juga jangan sampai teman-teman menjadi orang yang sempit pemikirannya. Kenapa? Karena misalnya oke nih gajinya sekian, tapi kerjaan kita skopnya luas gitu. Nah, jangan melihat kayak wah ini mah saya dikerjain gitu ya. Ini mah saya di gajinya rendah gitu misalnya ya. Mungkin at some point benar gitu. Cuma lihat lagi kalau misalnya teman-teman lagi incer skill baru, nih skop yang luas itu teman-teman bisa menjadi ilmu baru yang mungkin teman-teman bisa jadikan ilmu nanti misalnya pada saat teman-teman pindah ke kantor, teman-teman enak ngejelasinnya ke HR. Oh, saya udah pernah begini. Oh, saya udah pernah begini gitu. Jadi lebih luas. Next, boleh? Ya. Terakhir itu kalau nggak salah 11. Nah, ini juga nih. Kira-kira pekerjaan ini bisa membuat kamu lebih maju nggak, atau bahkan mungkin stagnan itu aja seumur hidup sampai staff aja gitu ya. Balikin lagi ya, prinsip karir maju itu tiap orang beda-beda. Jadi pertimbangnya sekali lagi buat teman-teman. Terus terakhir kalkulasi biaya tersembunyi, misalnya kayak ternyata kalau misalnya kerja di SCBD gitu ya, daerah SCBD, nanti makanannya mahal gitu ya. Nah, itu coba pertimbangin lagi, nanti bawa bekal atau enggak, atau misalnya biaya perawatan anak kalau udah nikah gimana gitu-gitu sih teman-teman. Oke, mungkin terakhir dari aku next. Intinya sih ya, job offering itu cuma datang sekali nih teman-teman ya. Jadi coba lakukan riset, dan jangan disia-siakan ketika mereka datang ya. Oke, kayaknya dari aku itu aja Mas Yaski. Terima kasih banyak tim Jobstreet dan juga Mas Yaski. Oke, thank you sekali untuk Mas Esa Sami masukannya tentang bagaimana kita harus menghadapi offering letter. Ternyata ya guys ya, nggak cuma gaji aja yang harus kita lihat, tapi juga ada banyak hal-hal lain yang harus kita perhatikan di dalam job offering letter tersebut ya. Oke, Mas Esa, pagi ini ternyata nggak disangka-sangka pertanyaan udah langsung bertumpuk-tumpuk dari saat kita masih kasih presentasi Mas Esa ya. Mungkin ini kita coba pilih-pilih terlebih dahulu ya Mas ya. Jadi kalau misalkan ini ada pertanyaan dari Kristi Elfrisa. Jadi mau tanya nih Mas, kenapa sih sebenarnya perusahaan melarang pegawai yang sudah resign untuk bekerja di kompetitor, kan sudah menjadi ex-employee? Bukankah seharusnya tempat berikutnya menjadi suatunya hak pegawai tersebut? Oke, terima kasih banyak Kak Kristi ya. Mungkin memang secara hak
karyawan gitu ya kan memang menjadi hak pegawai atau bahkan mungkin orang yang sudah resign gitu ya. Tapi memang ada kekhawatiran ketika misalnya kita bekerja di sebuah kompetitor, misalnya dari industri food and beverage deh gitu ya, paling gampang gitu. Misalnya nih kita kerja sebagai posisi research and development, which is itu kan udah bisa dibilang dapurnya perusahaan gitu ya. Takutnya nanti pada saat teman-teman pindah ke kompetitor, teman-teman kerjanya benar-benar yang sama gitu ya. Nanti ternyata teman-teman bawa ilmu, terus akhirnya dari si ilmunya si pegawai yang lama ini akhirnya diminta sama si kantor baru dan akhirnya menjadi sebuah konflik lah gitu ya. Atau bahkan mungkin teman-teman pegang rahasia perusahaan A, terus misalnya perusahaan B hire kamu untuk bisa dapetin si rahasia itu juga ada kekhawatiran seperti itu sih, baik dari manajemen ya. Biasanya kalau untuk HR sih hanya menjalankan perusahaan apa peraturan ini ya dari manajemen, tapi ada kekhawatiran seperti itu. Nah, intinya sih diskusikan dan komunikasikan deh. Kalau misalnya memang teman-teman ada bisa dibilang mendapatkan pasal atau bahkan mungkin peraturan seperti itu. Kalau misalnya benar-benar nggak boleh, selanjutnya kayak gimana nih? Kadang-kadang misalnya sesimpel aku kerja di procurement, gitu. Teman-teman tahu kan posisi procurement gitu ya. Aku nih tahu kalau misalnya list-list vendor-vendor yang bagus yang biasa dipakai di perusahaan A. Nggak taunya aku nih pindah gitu ya ke perusahaan B gitu. Nah, berarti kan otomatis vendor yang ngerjain biasanya di perusahaan A, akhirnya kita tarik ke perusahaan B dan akhirnya si perusahaan A ini merasa kayak tersaingi. Nah, itu yang menjadi background atau dasar kenapa sih ada peraturan atau misalnya regulasi seperti itu. Intinya sih komunikasikan. Ini benar-benar kalau misalnya kayak melanggar itu gimana, kalau misalnya saya kepepet untuk ngambil itu seperti apa. Coba dikomunikasikan dengan HR dan juga manajemen. Jangan sampai kamu nggak tahu dan akhirnya malah menjadi konflik lah gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Esa. Udah cukup terjawab ya untuk Mbak Kristi ya. Nah, ini selanjutnya nih Mas Esa. Dan ini mungkin sering terjadi juga ya. Jadi dari Mas Welly, saya pernah tanda tangan untuk offering letter menggunakan digital sign. Apakah sebenarnya itu sah atau tidak sih Mas sebenarnya untuk digital sign untuk offering letter? Sebenarnya kalau misalnya offering letter selama memang kita bubuhkan tanda tangan gitu ya, itu sah-sah saja sih Mas. Apalagi kan aku juga kerja di startup ya gitu, lingkungan startup itu benar-benar offering letter tuh semuanya by online gitu, nggak ada kayak bisa dibilang kita harus datang ke kantor tanda tangan gitu ya, enggak sih. Jadi benar-benar kopinya juga itu udah sah kok gitu. Aku mungkin nggak begitu nggak begitu prefer kalau misalnya juga zaman-zaman pandemi apalagi ya, karena kan pandemi benar-benar mengubah cara kerja kita lah gitu. Jadi kenapa akhirnya banyak sekali tren-tren digital sign ini untuk offering letter ya, karena memang alasannya tadi pandemi. Dan menurut aku selama memang kalian setuju antara kedua belah pihak, antara perusahaan dan calon karyawan, buat aku sih sah-sah aja sih gitu. Mungkin kalau misalnya digital sign itu nggak berlaku di Indonesia, mungkin perusahaan yang belum adaptif untuk hal seperti itu sih Mas Welly. Seperti itu. Jadi balikin lagi ketika ada bilang berlaku atau enggak gitu ya, itu kembalikan lagi ke culture dan juga bisa bilang cara kerja perusahaannya Mas Welly. Oke, kalau gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Mas ya, banyak sekali pertanyaan pagi nih ya. Banyak ya, luar biasa loh antusias. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ya Mas ya. Jadi kalau misalkan tadi kita sempat diminta untuk bertanya tentang lingkungan kerja dan budaya kerja di sana. Di perusahaan yang akan kita lamar di offering letter tersebut. Bagaimana sih sebenarnya cara yang enak untuk menanyakan untuk lingkungan kerja dan budaya kerjanya seperti apa? Dan mungkin kalau misalkan mau ditanya juga kayak misalkan benefit-benefitnya bagaimana cara menanyakan yang baik gitu ya mungkin Mas. Oke. Baik, sebenarnya kalau misalnya kita bicara lingkungan kerja dan budaya, pasti pada saat kita, gimana sih lingkungan kerja dan budaya kerja di kantor ini gitu ya pada saat kita interview, sebenarnya biasanya bisa dijawab. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen riset sendiri, karena apa yang diucapkan rekruter tuh biasanya manis-manis, Mas Yaski. Pastinya Mas. Sering kali kayak ya berasanya jualan gitu ya. Tapi the real lingkungan kerja dan budaya kerja seperti apa, coba teman-teman cari review perusahaannya, review dari employee-nya, misalnya pakai FOMO kah, atau misalnya di Jobstreet juga ada beberapa review kan ya dari karyawan. Terus misalnya juga teman-teman coba cari website-nya seperti apa sih, mereka menggunakan seragam kayak gimana, culture yang pengen dibawa dari bahasanya seperti apa. Kadang kan kelihatan ya, kayak let's say perusahaan Spotify gitu ya. Aku ngeliat kalau Spotify itu benar-benar anak muda banget, sama gaul dan tech savvy lah gitu. Jadi lingkungan dan budaya kerja seperti itu yang mereka coba bangun lah seperti itu. Jadi
selain memang kita cek website perusahaannya pada saat interview juga, coba kita cek sosial media juga sih, itu juga kurang lebih kelihatan sih. Itu Mas Yaski. Oke, baik. Ini kan dari tadi kita pertanyaan dari chatbox ya Mas. Ini kebetulan sudah ada yang raise hand. Mungkin dari Mas Bimo boleh bantu untuk Mas Iqbal, dia mau memberikan pertanyaan. Mas Iqbal boleh nyalakan kameranya mungkin terlebih dahulu dan nyalakan mikrofonnya. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Iqbal dari Sragen, Jawa Tengah. Izin bertanya, kalau sertifikat yang di dalam kartu prakerja itu apakah bisa untuk melamar pekerjaan ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Iqbal atas waktunya dan juga pertanyaannya. Mungkin sertifikat yang dimaksud macam-macam ya Mas Iqbal ya, misalnya kayak sertifikat dari kampus atau misalnya pelatihan gitu ya. Aku bisa bilang nih teman-teman, seorang HR melihat sertifikat itu ada dua hal. Yang satu usability alias misalnya bisa dipakai atau enggak, dan yang kedua itu kapan sertifikatnya dikeluarkan. Misalnya gini, usability adalah misalnya Mas Iqbal gitu ya. Ya, Mas Iqbal pada saat dapat sertifikat pengen melamar di bidang welding gitu ya, atau pengelasan gitu ya. Nah, pada saat melamar ke posisi welding ini, misalnya Mas Iqbal itu punya sertifikat atau kompetensi bahwa Mas Iqbal sudah melewati rangkaian training welding yang baik dan benar, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dipakai, Mas, gitu. Atau misalnya kita pengen jadi digital marketing, kita punya sertifikat copywriting, kita punya sertifikat SEO, kita misalnya punya sertifikat tentang ya sosial media dan juga gimana cara handle-nya, itu bisa ya. Itu intinya adalah usability, alias kalau misalnya si posisi itu membutuhkan skill-skill yang dari sertifikasi kamu, itu bisa dipakai. Yang nggak bisa dipakai apa aja? Yang nggak bisa dipakai itu misalnya sertifikat webinar atau sertifikat kampus, karena balik lagi ya, itu kan bukan menjadi sebuah nilai jual ya, karena buat aku sertifikat itu seharusnya menjadi added value untuk job seeker, alias bukan added value, lebih ke added skills lah ya. Jangan sampai kita cuma sekedar aktif di berbagai event, cuma incer sertifikat, tapi value atau skillnya kita juga nggak nambah. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih Mas Iqbal. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita cari kerja, sertifikat kalau misalnya cantumkan relevan atau enggak, dicari atau enggak, dan kapan sertifikat itu dikeluarkan. Jangan sampai misalnya 2 tahun lalu misalnya punya sertifikat, tapi misalnya 2 tahun ke sekarang gitu ya, ternyata udah ada teknologi baru yang ternyata membuat itu nggak relevan. Nah, itu juga perlu diperhatikan sih Mas Iqbal. Gitu. Oke, thank you Mas Esa. Kita masih ada 2 lagi, tapi coba kita tanya untuk 1 orang terlebih dahulu ya Mas ya. Dari silakan. Nur Hanifah. Mungkin Mas Bimo boleh dibantu untuk Mbak Nur Hanifah. Ya, silakan Mbak Nur Hanifah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kenalin, nama saya Nur Hanifah, asalnya dari Bumiayu, Halo. Brebes, Jawa Tengah. Ya, di sini saya mau bertanya, tapi terkait ini sih lebih ke pengalaman sendiri, Kak. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, jadi gini Kak, saya kan udah daftar di satu perusahaan ya. Waktu itu sekitar bulan November awal. Nah, terus aku udah melewati tahapan interview HR sama user juga udah, terus sampai aku nanya terkait kabar terakhir itu katanya aku udah masuk kualifikasi, katanya udah mau terus sampai bahkan ada mau dengan ini offering kontrak. Onboarding. Offering. Oke. Nah, tapi setelah H-1 harusnya itu offering kontrak, terus kayak ada pengumuman katanya diundur karena ada satu lain hal gitu. Terus aku nanya lagi tuh, kira-kira kapan ya Kak ya terkait offeringnya, terusan katanya sekitaran kemungkinan di akhir November seperti itu. Nah, terus udah tak tunggu kan sampai sekarang udah masuki Desember. Terus kemarin aku sempat follow up beberapa kali lah, udah hampir 2 kalian lah. 2 kali di tengah waktu beberapa minggu gitu. Tapi nggak ada jawaban dari HR-nya. Nah, kebetulan aku kan follow up-nya lewat WA karena dari awal juga kita komunikasinya lewat WA gitu Kak. Nah, sampai sekarang nggak ada jawaban sama sekali.
Itu gimana ya, Kak, ya? Apa mungkin ada faktor aku mikirnya sih kayak ada faktor lain, apa emang ini nanggung, apa namanya ya, waktunya di akhir tahun tutup buku atau gimana gitu. Tapi sayangnya kan di sini, dari pihak HR-nya nggak ngasih jawaban gitu. Jadi apa ini yang namanya ghosting HR gitu. Mungkin perlu, gimana ya, aku harus ngapain juga gitu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mbak Nur Hanifah. Wah, ini cukup kompleks ya Mas Rizky ya. Iya. Karena masalah mengghosting ini cukup merasakan juga nih, baik untuk HR atau bahkan mungkin juga kandidat. Jadi gini, Kak Nur Hanifah gitu ya. Mungkin sebelumnya thank you ya udah menceritakan pengalamannya yang cukup udah dipendam lama gitu ya. Akhirnya juga nggak ada respon gitu, dan aku cukup apa ya, bisa dibilang cukup khawatir kalau misalnya memang offering letter itu ditunda-tunda, karena banyak faktor ya Mas Yeski kalau misalnya kita lihat gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada loh, ini case gitu, aku nggak pengen nakutin gitu, tapi ada case di mana pada saat manajemen kan biasanya yang menyuruh kayak, coba dong buka posisi itu, kita lagi butuh buat ngembangin bisnis A misalnya. Along the way, ternyata bisnis plan berubah. Akhirnya manajemen bilang di tengah gitu ya, kayaknya kita nggak perlu deh gitu, yang kemarin nggak jadi ya gitu. Itu yang bikin HR pusing, Mas Yeski. Kita udah proses, kita udah coba sampai offering, nggak tahu ini manajemen seenak hatinya kayak nggak jadi deh gitu. Itu aku pernah kejadian waktu di manufaktur gitu, dan aku juga nggak enak sih dengan kandidatnya gitu ya. Akhirnya aku coba jelaskan dengan baik-baik bahwa memang ada perubahan bisnis lah, akhirnya kita tidak bisa lanjutkan. Sulit buat diterima mungkin iya, tapi memang ya itu terjadi gitu teman-teman. Jadi ketika memang ada proses seperti ini, itu satu alasan. Yang kedua, bisa aja tadi benar ya kata Kak Nur Hanifah, misalnya periodenya nanggung, akhirnya ditunda-tunda karena udah mau tutup buku, atau misalnya ada perubahan budget gitu ya, akhirnya di Januari gitu ya. Itu banyak faktor sih. Saran dari aku yang pertama, kalau misalnya kita kena ghosting seperti itu, jangan overanalyze, alias apapun yang menjadi di luar kontrol kita, itu bukan menjadi kesalahan kita kok teman-teman sebagai job seeker. Misalnya kayak, aku harusnya kayak gini ya gitu-gitu, terus akhirnya juga pikiran sendiri, stres sendiri karena di ghosting. Saran dari aku untuk seperti itu jangan. Kenapa? Karena itu bukan salah teman-teman. Ya, balik lagi, respon manajemen, respon HR itu kita nggak bisa kontrol. Nah, kita fokusin dengan apa yang kita bisa kontrol nih, Mas Yaski gitu ya. Atau Kak Nur Hanifah, alias kalau misalnya ternyata selama proses, misalnya kamu udah final interview, udah dapet tanggal offering letter gitu ya, tapi seminggu ditanya ada feedback atau enggak ada, 2 minggu nggak ada gitu ya. Buat aku itu udah menjadi tanda bahwa ya misalnya perusahaannya ada masalah nih gitu ya. Kita juga sebagai job seeker kan punya waktu lah yang nggak bisa dibuang gitu ya. Jadi saran dari aku, kalau misalnya 1 bulan nggak ada kabar, misalnya benar-benar HR juga nggak bisa di reach atau gimana gitu ya, mendingan move on. Kenapa? Karena daripada menyakiti, benar, daripada menyakiti hati sendiri, kadang-kadang melepaskan itu lebih lega loh Mas. Betul. Gitu, apalagi buat posisi seperti itu. Jadi saran dari aku mungkin boleh ngerasa sayang gitu ya, cuma kamu juga harus tegas sebagai job seeker. Jangan sampai waktu kamu terbuang sia-sia untuk menunggu satu hal yang nggak pasti. Alias ya sama ya kalau misalnya kita punya pasangan gitu ya, kok nggak ada kabarnya gitu ya, nggak ada kejelasannya, ini mau dibawa kemana nih hubungan kita gitu ya. Jadi, daripada kita buang waktu, mending langsung cari yang baru ya Mas ya. Benar, mendingan cari yang baru, proses lagi yang baru. Melelahkan, iya, tapi kalau misalnya melelahkan itu menjadi satu hal yang pasti, kenapa enggak, Kak Nur, gitu. Jadi buat aku, nggak ada salahnya kok sambil nunggu, gitu ya, sambil misalnya, aku nggak tahu nih udah berapa lama gitu ya, sambil nunggu, sambil cari yang baru, itu udah jalan terbaik sih. Dan stating sekali lagi, kalau misalnya dalam 1 bulan nggak ada kabar, mohon maaf saya, mungkin ada perusahaan yang bisa offer saya lebih cepat gitu sih. Jadi lebih kasih ultimatumnya juga sih ke HR, biar mereka juga, ternyata kalau misalnya kita pengen lanjutin, kita harus cepet, gitu Mas Yeski. Oke, siap. Kalau gitu ini mungkin last question ya Mas ya, berkembang sedikit dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sudah offering letter, apakah kalau kita sudah tanda tangan tersebut, offering letter tersebut bisa dibatalkan atau tidak Mas? Antara bisa dan enggak. Ini lebih ke etis ya, karena work ethic. Karena gini, ketika kita misalnya sudah memutuskan bahwa kita sudah pengen join ke company tersebut, kita setuju dengan peraturan perusahaannya gitu ya, dan berbagai macam yang sudah kita tandatangani, ternyata di tengah jalan kita batal. Mungkin kalau misalnya nuntut, perusahaan juga kayak capek, prosesnya lama, dan
nggak worth the time lah gitu ya. Tapi mungkin lebih ke sentimen gitu. Misalnya ternyata pada saat udah offering letter batal ya mungkin teman-teman tiba-tiba jadi blacklist gitu kayak wah ternyata posisi yang posisi yang seharusnya kita udah close kamu batalin gitu. Nah itu juga jadi blacklist. Tapi saran dari aku komunikasikan apa sih yang menjadi pertimbangan teman-teman untuk membatalkan. Kadang-kadang yang menjadi yang menjadi rumit dalam dunia kerja itu adanya asumsi-asumsi atau hal-hal yang tidak bisa dibicarakan. Kamu seharusnya misalnya terima offering letternya ternyata harus balik ke kampung ngurusin ibu gitu ya. Tapi kamu batalin gitu ya tengah-tengah jalan nggak ngomong. Ya, itu kan juga jadi satu hal yang kenapa nih gitu ya. Yang kalau misalnya kita omongin juga oh nggak apa-apa ya udah mungkin next time ya kita bisa kerjasama gitu ya. Kayak gitu. Jadi intinya omongin. Sama kayak hubungan sih Mas Yaski. Kalau misalnya nggak diomongin kan akan semakin rumit ya. Gitu, Oke, siap pastinya. Jadi jangan sampai udah tanda tangan kita jadi malah batal, tapi dikomunikasikan dulu ya. Jangan sampai tiba-tiba tinggal ghosting kita yang balik ghosting ya Mas ya. Oke, thank you Mas Esa. Masih banyak sekali pertanyaannya, tapi mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan karena waktu. Tapi jangan khawatir kawan-kawan semuanya. Setelah ini pun masih akan ada webinar-webinar lainnya di jam 11 nanti. Dan juga nanti akan ada di jam 1 nanti. Jadi kawan-kawan semuanya nggak usah khawatir, masih akan ada webinar lain dari Jobstreet pastinya. Nah, sebelum saya tutup untuk webinar pagi ini, saya pengen ajak nih semua teman-teman ya Mas ya. Pastinya nggak mungkin dong kalau kita nggak selfie bareng-bareng kan ya Mas ya. Oke, so boleh buat semua teman-teman yang hadir di webinar pagi ini, silakan dinyalakan kameranya, kita mau foto bareng-bareng bersama Mas Esa. Dan sekaligus kalian pengen info sambil kita nyalakan kameranya, Mas Esa punya Instagram dan juga punya YouTube yang bagikan men-share bagaimana sih dalam kita sebagai job seeker kiat-kiat apa aja yang bisa kita dapetin, boleh langsung buka Instagramnya Mas Esa dan juga YouTube-nya Mas Esa. Oke, silakan semuanya. Ini ada 87 peserta, silakan kita ramaikan suasana pagi ini, kita foto bareng-bareng yuk. Nanti pasti dikirimin ke email kalian. Silakan, 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 silakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, dikasih lihat wajahnya yang tampan dan cantik, asik. Saya izin hitung ya, Mas Yaski. Silakan Mas Bimo. Nah, mari teman-teman kita buka kamera dan foto. Ada 2 sesi ya, pertama pose formal, kedua pose bebas. Oh ini bertambah terus nih. Iya, banyak juga ya Mas pagi ini ya kita ya. Semangat semua. Betul sekali. Ya mari, ya kayaknya ini udah deh. Ya. Mari teman-teman saya hitung ya, pose formal dulu. 3, 2, 1. Ya, pose bebas. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya para peserta yang udah hadir bareng dengan Mas Esa. Mas Esa, saya sangat terima kasih sekali atas masukannya, spoiler-spoilernya yang mesti kita punya. Jadi thank you very much atas sharingnya pagi ini. Dan jangan lupa di follow ya Instagramnya, aku masih catat nih. Untuk Mas Esa di Instagramnya ada @eza_sh ya Mas ya. Dan YouTube-nya ada di Eza Hasani. Betul sekali, Mas. Silakan kalian semuanya boleh. Dan juga kalian kalau misalkan mau lihat kontennya di Jobstreet bisa dibuka di Sigmax untuk Mas Eza Hasani juga ya. Jadi buat semuanya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di webinar pagi ini. Kita jumpa di lain waktu dan jangan lupa untuk webinar selanjutnya ada di jam 11 dan jam 1 siang ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dadah, thank you. Thank you Mas Esa ya.
Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.